Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Natalia Supardi, mahasiswa PPG dalam jabatan PTK Universitas Negeri Jakarta Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya akan menampilkan kegiatan PPL siklus kedua dengan model pembelajaran Project Based Learning dengan materi limbah dan pemanfaatannya. Nah, selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan Ibu ya pada hari ini. Mudah-mudahan pada hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Semakin semangat ya. Sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Pak Ketua kelas. Ya, silakan kita pimpin doanya. Pak duduk, siap. Siap. Baca doa dalam hati, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah pada makan semua? Kenapa nggak sarapan pagi? Ya, sebelum kita mulai belajar, kita absensi dulu ya. Aryani, ada Aryani? Hadir. Ajahra? Ya. Desi? Dila? Ya. Dwi? Elsa? Fatma? Ya. Hopia? Kenapa Hopia sakit? Ada suratnya? Ada ya. Intan? Dimas? Ya. Mia? Ridwan? Ya. Sofyan? Rafa? Neng Jara? Nisa Aulia? Nur Andini? Putri Chelsea? Rida? Risma Ayuni? Rudiansah? Salsabila? Ya. Sani Laila, Siti Aisyah, Siti Maryani, ya, Siti Rahmawati, Siti Susanti, Susanti mana ada? Wiwi, ya, alhamdulillah ya semuanya hampir hadir, tapi ada beberapa temannya yang sedang sakit. Kita doakan semoga lekas sembuh ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran supaya lebih semangat lagi ya, kita berdiri dulu sebentar. Silakan kita berdiri dulu ya, kita ice breaking dulu ya. Ya, siap ya, siap. Dengarkan instruksi ibu ya. Nah, kalau perempuan Marina, kalau laki-laki Marijo ya. Nah, menari di atas menara. Siap ya? Ya, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya. Menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di Ya, di sini ibu akan memperlihatkan nih. Lihat, perhatikan. Terlihat tidak? Nah, amatilah gambar tersebut. Nah, itu kelihatannya gambar apa, Nak? Sampah ya. Ini ada berapa gambar? 3 tumpukan sampah ya. Nah, terlihatnya di sini jenis sampah apa saja? Jenis sampahnya sampah plastik, kemudian apalagi kertas, plastik, apalagi botol-botol bekas dan sebagainya. Ya, melihat gambar di sini, fenomena apa sih yang mungkin akan terjadi jika di lingkungan sekitar kita banyaknya penumpukan sampah-sampah? Nah, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, apa lagi? Banyak bakteri yang bisa menyebabkan penyakit. Nah,
berhubungan dengan gambar dan yang kalian amati di sini adalah berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, silakan di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran melalui pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dengan menggunakan metode ceramah. Nah, nanti ada materi yang akan disampaikan, diskusi, tanya jawab, presentasi, dan eksplorasi. Peserta didik mampu merancang dan merencanakan pengolahan sampah yang bermanfaat bagi lingkungan secara apa? Kreatif dalam bentuk pembuatan kerajinan bersama kelompok masing-masing nanti secara baik dengan sikap tanggung jawab dan bernalar kritis. Nah, di mana yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang limbah atau sampahnya ya. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materinya, nah Ibu akan mengetes ya kemampuan kalian sejauh mana sih paham tentang sampah atau limbah tersebut. Nah, silakan nanti bergabung dengan kuisis ya. Nah, di sini nanti ada aplikasi kuisis yang sudah akan kalian boleh disiapkan handphonenya. Silakan disiapkan handphonenya. Udah? Handphonenya disiapkan? Nah. Siap ya. Silakan nanti bergabung. Di sini ada kodenya. Kita pretest dulu atau evaluasi awal ya. Sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang akan kita pelajari hari ini sebelum Ibu sampaikan materinya. Sudah terlihat? Silakan bergabung. Ya belum terlihat ya. Sudah terlihat? Kodenya. Nah, kodenya nih 198 kelihatan tidak? Tuh 279 tuh kodenya. Udah? Tuh. Sok belum berarti belum masuk tuh. Udah? Salsa? Ya. Mungkin itu Chelsea. Nah, itu yang pertanyaan terakhir ya. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke materi dari tujuan pembelajaran kita ya. Tadi melalui pelajaran, coba sekali lagi boleh disebutkan atau dibacakan? Boleh, siapa yang mau membacakan? Melalui pembelajaran Project Based Learning PJBL dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, presentasi, dan eksplorasi, peserta didik mampu merancang dan merencanakan pengolahan sampah yang bermanfaat bagi lingkungan secara kreatif dalam bentuk pembuatan kerajinan bersama kelompok secara baik dengan sikap tanggung jawab dan bernalar kritis. Terima kasih Desi ya. Nah, sama namanya Desi. Nah, itu yang tujuan pembelajaran kita hari ini akan kita pelajari ke depan ya, dan kita akan membuat sebuah karya atau kerajinan dari sampah-sampah anorganik. Nah, ya. Nah, apa sih itu sampah? Kita ke materi dulu sedikit ya. Sampah itu adalah semua material yang dibuang dari kegiatan rumah tangga, bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, termasuk kegiatan industri tetapi bukan biologis. Nah, jenis sampah ya, jenis sampah itu dibedakan menjadi 3 sebetulnya ya, yaitu ada sampah organik, anorganik, dan sampah B3 yang nanti akan Ibu share ini materi ini akan Ibu share nanti di grup kelas ya.
Nah, ini cara 3R ya, mengenal 3R yaitu mereduce, mereuse, merecycle. Ini pemanfaatan dari limbah anorganik ya. Nah, ini pengolahan sampah organik bisa dibuat tempat pensil, kemudian lampu-lampu, tas dan sebagainya. Nah, pengolahan sampah organik bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kompos atau penggunaan pemanfaatan biogas ya. Nah, itu terima kasih. Pernahkah kalian membuang sampah? Pernah ya? Nah, pernah ya membuang sampah. Yang ada dalam pikiran kalian berarti kalau sampah itu dibuang dengan sembarangan, akibatnya akan seperti apa? Nah, menimbulkan dampak yang tadi sudah disebutkan yang di awal ya, menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, kita Ibu akan menampilkan dulu video ya, yang berhubungan dengan materi kita ini. Lihat, kenapa jadi gini? Nah, ternyata barang-barang yang sering kita gunakan seperti batu baterai itu juga termasuk ke dalam sampah atau limbah B3. Apa itu B3? Bahan berbahaya dan beracun. Dibuang sembarangan. Nah, jika dibuang sembarangan akan berdampaknya seperti apa? Lihat di sini. Menyebabkan apa ini? Banjir ya, jika hujan deras ya. Membakar sampah ternyata itu bukan solusi baik ya. Suka berbelanja ke pasar? Nah, bisa mulai dari sekarang untuk mengurangi sampah plastik kita membawa kantong belanja ya dari rumah. Iya. Ibu minta pendapatnya dari kalian, tanggapannya dari video tersebut apa? Boleh, siapa yang mau menyampaikan tanggapan dari video yang sudah disaksikan oleh kita semua? Baik, menurut saya pribadi yang telah kita tonton dari video tersebut, kita mengolah sampah. Kita seharusnya tidak membakar sampah sembarangan. Kita harus bisa mencegah, mengolah, dan memilah sampah. Baik, terima kasih ya. Nah, salah satunya dengan tadi cara dibakar itu ternyata bukan solusi yang baik ya. Kenapa? Karena bisa menyebabkan polusi di udara. Dari mana? Dari asap pembakar. Ya, silakan. Menurut Chelsea juga bisa dimulai dari sekarang, bisa juga kita adain kayak buat memilah-milih sampah lagi. Ya, kan betul. Tempat sampah ada yang 3 gitu, jadi kayak dibuang yang ke yang organik, anorganik, ya, dan B3. Nah, di sekolah kita sudah ada bank sampah? Sudah ada ya, sudah disediakan setiap di bagian-bagian tertentu kita sudah menyiapkan bank sampah ya. Nah, sudah juga disiapkan tong sampah yang 3 jenis tadi ya, organik, anorganik maupun B3. Nah, mulai sekarang bisa tidak kita sebagai makhluk hidup bisa menjaga kelestarian lingkungan ini, salah satunya adalah dengan kita tidak membuang sampah sembarangan, tapi kita bisa dengan mengolahnya. Nah, dengan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan memanfaatkan sampah-sampah anorganik menjadi kerajinan. Sudah disiapkan alat dan bahannya tiap kelompok? Nah, kalau sudah siap, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kita untuk melaksanakan proyeknya. Menit produknya sudah selesai, tapi 60 menit itu nanti bersamaan dengan 2 perwakilan kelompok yang akan presentasi ke depan ya. Nah, lalu nanti kalian akan Ibu bagikan lembar kerja peserta didiknya ya, yang harus diisi. Di sini ada
lembar kerja peserta didik pemanfaatan sampah anorganik, ada tujuan pembelajarannya, lalu nanti ada nama kelompok, nama anggotanya, lalu di sini ada judul proyeknya apa, tujuan proyek, lalu ada waktu dan tanggal pengerjaannya, lalu ada alat dan bahan, prosedur pengerjaan proyek, pembahasan hasil proyek, dan ada nanti membuat kesimpulan. Nah, karena kita PJBL, artinya kalian harus melampirkan foto atau lampiran foto kegiatan dan hasil produknya. Nah, jadi dalam satu kelompok ini silakan nanti ada berapa anggotanya, ada yang 6, ada yang 5 ya. Semua anggotanya berperan ya, ada yang mengerjakan produknya, ada yang membuat laporan lembar kerjanya, ada juga bagian yang dokumentasinya untuk lampiran nanti di lembar kerjanya atau di modul ininya, proyeknya ya. Nah, silakan ini Ibu bagikan lembar kerjanya untuk diisi dengan kelompoknya ya. Nah, nanti kalian, Ibu akan memonitor penilaiannya dengan beberapa penilaian ya dari semua peserta didik. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya. Ada kesulitan?